Halo, apa kabar Cat Lovers? Ketemu lagi sama Om WP, nama saya Willy Priyoko dan ini adalah Dunia Kucing. Salam untuk yang selalu berprasangka baik, berkata baik, dan berbuat baik. 2 minggu lagi kita akan menutup tahun 2020 dan hari ini sesuai judulnya, saya pengen sampein 7 kesalahan yang biasa kita lakukan dan harus kita rubah di tahun depan, tahun 2021. Tapi sebelumnya, saya mau sapa dulu Cat Lovers yang baru aja mampir ke channel Kucing Om WP ini. Saya rutin posting konten tentang kucing. Jadi kalau mau punya bos bulu yang selalu sehat dan gembira seperti Pito, Molo, Leon, Cimoy, dan Rumi, jangan lupa subscribe ke channel Kucing Om WP ini dan elus-elus loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru di sini. Sebetulnya di awal tahun 2020, saya udah pernah bikin 9 kesalahan yang harus kita perbaiki di tahun 2020 ini. Konten ini bukan mengulang konten yang sama ya Cat Lovers ya. Jadi kalau Cat Lovers mau lihat kesalahan-kesalahan yang pernah saya bahas di konten sebelumnya, Cat Lovers bisa klik link yang ada di kanan atas video ini. Nah, ini adalah 7 kesalahan-kesalahan yang saya dapatkan dari beberapa respon Cat Lovers via direct message di Instagram ataupun komen-komen di YouTube dan juga TikTok. Kesalahan pertama untuk kita sebagai cat lovers adalah kita nggak tahu persis porsi makanan kucing kita, cat lovers. Memang porsi makanan kucing kita itu dipengaruhi oleh usianya, berat badannya, dan juga gaya hidupnya. Tapi sebetulnya di kemasan makanan yang biasa kita berikan ke bos bulu kita, itu sudah tercantum informasinya. Saya sering banget dapat pertanyaan, Om, kenapa kucing saya makannya sedikit? Om, kenapa kucing saya nggak doyan makan? Dan kecurigaan saya adalah kayaknya pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena cat lovers itu nggak tahu sebetulnya porsi makanan kucing kita. Saya mau kasih lihat cat lovers ya, ini saya bagi porsi makanan kucing berdasarkan berat badannya. Yang pertama adalah untuk kitten yang berat badannya 1 kg sampai 2 kg. Yang kedua adalah kucing dewasa yang berat badannya 2 kg sampai 4,5 kg. Yang ketiga adalah kucing dewasa yang beratnya 4,5 kg sampai 7 kg. Saya cuma pengen ngasih bayangan aja sebetulnya nutrisi hariannya mereka itu sebanyak apa. Ini saya buat berdasarkan porsi makanannya Pito, Molo, Leon, Cimoy, dan Rumi ya. Jadi saya sesuaikan sama informasi yang tercantum di kemasan makanannya Pito, Molo, Leon, Cimoy, dan Rumi. Ini adalah sendok takar 1/3 cup atau setara dengan sekitar 35 gram makanan kucing. Jadi untuk kucing yang beratnya 1 sampai dengan 2 kg, kitten, itu sehari dia makannya segini. Kalau dibagi 3, kira-kira sekali makan tuh sekitar segini nih cat lovers. Berikutnya adalah untuk kucing yang beratnya 2 sampai dengan 4,5 kg cat lovers. Ini 1/4 cup. Tuh, kebaca nggak ya tulisannya? Takarannya adalah setengah cup. Ini kan 1/4. Kalau kali 2 kan jadi setengah cup. Setengah cup itu adalah 50 gram. Jadi sehari itu kucing-kucing yang beratnya maksimal 4,5 kg itu takaran makannya adalah 2 cup ini. 2 cup takaran kuning ini ya, 2 kali 1/4 jadi setengah. Sebetulnya cuma segini nih cat lovers tuh. Kalau dibagi 3, nih, kucing yang beratnya 4 kg itu sekali makan tuh kira-kira cuma segini. Yang terakhir adalah untuk kucing yang beratnya 4,5 kg sampai 7 kg, itu takaran makannya adalah sekitar 70 gram. 2/3 cup. Sendok ini adalah takaran 1/3 cup. Jadi kalau kucing beratnya 7 kg itu cuma 2 kalinya sendok ini. Tuh, kira-kira segini nih. Ini kucingnya beratnya 7 kg ya. Kucing saya nggak ada yang 7 kg loh kalau lovers. Tuh, kira-kira jadi makannya kucing 7 kg itu adalah setiap kali makan tuh cuman segini. Takaran porsi ini penting kita jaga cat lovers supaya kita nggak bikin kucing kita itu jadi over atau under ya. Tapi ini sebetulnya saya sampaikan supaya cat lovers sadar bahwa takaran makanan kucing itu sebetulnya nggak banyak loh. Kita tuh sering banget ngeliat iklan atau film yang mangkoknya tuh gede-gede. Mangkok yang saya pakai ini cat lovers adalah mangkok kecil yang diameternya cuma 11 cm. Jadi porsi makannya itu nggak terlalu banyak. Kesalahan kedua adalah pola kita ngasih snack ke bos bulu kita, cat lovers. Saya selalu ngasih snack setiap hari untuk treatsnya mereka.
Ini saya kasih lihat. Tuh, selingan aja. Rumi. Hei, hei, hei. Nggak boleh. Nakal kamu tuh. Main tisu. No, no, no. No. Yang ini main tisu. Yang itu minta dikeluarin. Tuh. Hei, no. Yang ini nonton saya filming. Yang ini juga. Nah, cat lovers, snack atau treats ini adalah nutrisi yang tidak seimbang. Ya, rasanya enak banget, bos bulu pasti suka banget, tapi ini nutrisinya tidak seimbang, jadi ini bukan makanan utama. Banyak cat lovers yang bertanya ke saya, Om, kucing saya nggak doyan makan, cuma doyan makan treats aja. Ya kalau kebanyakan dikasih ini, ya udah pasti nggak doyan makan, karena ini kalorinya tinggi. Satu butir aja tuh kalorinya gede banget cat lovers. Jadi kalau saya cuma ngebatasin, sehari itu maksimal saya cuma bisa kasih 6 butir, itu udah paling banyak. Kalau kucingnya cat lovers makan ini yang berlebihan, ya jelas aja dia nggak mau makan. By the way, coba kita kasih ya. Siapa yang mau? Cimoy mau nggak? Sini. 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 Nih, duduk. 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 Kamu sekarang udah... No, sit. 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 Rumi juga sit. Sit. Duduk, duduk. Nggak boleh. Leo nakal. No, sit. Ya. Saya tuh kasih treats nggak banyak cat lovers. Molo duduk. Nih ya, sekarang mereka udah mulai nggak disiplin nih cat lovers tuh. No, gara-gara Rumi nih. Molo tuh nggak bisa makan snack. Nih. Mulut bisa dari bawah. Ya. Cimoy duduk. Ya, saya sehari cat lovers maksimal cuman duduk. Sit. No. Tangannya nggak boleh. No, sit. Rumi duduk. Rumi. No, Leon tunggu. Rumi kasih adik dulu. Berantakan ya. Duduk dulu. Rumi duduk, sit. Ini Pito lagi ada di bawah saya nih cat lovers. Kalau Molo nggak bisa makan dari tangan saya. Harus di bawah. Terakhir ya, ini 3. Tuh. Udah. Nah, ini yang mau saya ingetin cat lovers, bahwa treats atau snack ini adalah nutrisi yang tidak seimbang. Jadi dibuat bukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi utamanya bos bulu kita. Jadi kalau kita ngasih ini, itu sebagai selingan aja cat lovers, bukan diambiarin, dipuasin. Kalau udah dipuasin ya dia nggak akan mau makan makanan utamanya. Udah. Kesalahan nomor 3 cat lovers adalah kita masih pakai wadah makanan plastik. Ini saya rekomendasikan untuk kita ubah habitnya di tahun 2021 untuk bikin kucing kita lebih sehat. Sebetulnya saya udah pernah bahas sih cat lovers, plastik ini tuh punya pori-pori, dan meskipun udah dibersihkan pakai sabun, masih akan ada sisa-sisa makanan yang akan masuk ke pori-porinya plastik ini. Efeknya apa? Kalau cat lovers punya kucing yang suka ada jerawat di dagu atau di mulut atau di hidung, item-item kecil gitu, itu biasanya adalah karena cat lovers masih pakai wadah makanan plastik. Yang saya rekomendasikan adalah paling gampang cat lovers pakai piring yang biasa kita pakai aja, piring kaca, piring keramik, atau pakai wadah makanan stainless steel gini yang lebih gampang dibersihin dan lebih bersih dan nggak akan meninggalkan sisa-sisa makanan di pori-porinya seperti yang dilakukan oleh wadah makanan plastik. Kesalahan yang biasa dilakukan oleh cat lovers. Keempat, cat lovers, kita pelihara kucing tapi di kepala kita menganggap kucing ini adalah anjing. Bukan apa-apa cat lovers ya, kucing sama anjing itu punya karakter yang amat sangat berbeda.
Jadi kalau cat lovers pengen punya binatang peliharaan yang total nurut, mau dipanggil, mau diajak jalan-jalan, cat lovers harus pelihara anjing, jangan pelihara kucing. Karena kucing itu bukan anjing. Kucing itu kesadaran untuk nurut sama kita, itu levelnya kecil banget. Bukan nggak bisa, bisa, tapi nggak setotal anjing. Selain itu, cat lovers, kucing itu adalah makhluk soliter yang sebenarnya lebih senang menyendiri dan nggak suka jalan-jalan. Saya sering banget ngelihat cat lovers yang hobinya adalah ngenalin bos bulunya sama kucing-kucing lain. Asal tahu aja cat lovers, kucing itu nggak happy dikenalin sama kucing lain, apalagi stranger, apalagi yang sifatnya mengancam. Dia akan stres, jadi kita mesti agak kurang-kurangin untuk bawa kucing kita ke tempat lain dan dikenalin sama kucing lain yang dia nggak kenal, apalagi di area yang dia nggak kenal juga. Ini penting untuk mengurangi stresnya dan bikin kucing kita jadi lebih bahagia. Hey, hey, hey. Ini dibawa drama. Tuh, kan? Tuh, hey, 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 hey. Hey, no. Ada yang ngambek. Mau lo ngebully. Udah. Kenapa? Duduk sini aja. Ada yang marah. Kesalahan kelima cat lovers, banyak di antara kita yang nggak sadar sama kebiasaannya kitten untuk menggigit dan mencakar. Kitanya stres, padahal sebenarnya cat lovers menggigit dan mencakar itu adalah naluri alamiah kucing yang nggak bisa kita rubah, terutama kitten. Semakin dewasa, memang kebiasaannya akan semakin berkurang. Tapi kalau kita punya kitten, menggigit dan mencakar itu adalah bagian dari latihannya dia untuk mengeksplorasi dunia. Jadi jangan stres kalau punya kitten yang hobinya gigit sama nyakar. Yang bisa kita lakukan cat lovers adalah menghindari supaya tangan kita tidak dijadikan sasaran gigit dan cakarnya. Caranya gimana? Caranya adalah sediakan cakaran supaya dia bisa melampiaskan energinya ke benda itu, bukan ke tangan kita. Kalau kita nggak nyiapin cakaran, kita nggak nyiapin tempat untuk kita latihan mencakar, yang ada tangan kita menjadi korban dan benda-benda lain di rumah kita seperti sofa atau jok motor itu yang akan menjadi ya, Leon memang kayak gitu. Benda-benda lain di rumah kita yang akan menjadi korban cakarannya. Jadi kalau mau punya binatang peliharaan yang nggak gigit dan juga nggak nyakar, jangan pelihara kucing ya. Yang keenam yang juga sering ditanyain cat lovers adalah pertanyaan yang bikin stres cat lovers yang bilang bahwa kucingnya bulunya rontok. Hello, kalau nggak pengen punya binatang peliharaan yang bulunya rontok, jangan pelihara kucing, pelihara ikan aja. Kenapa? Karena kucing sehat itu bulunya tetap rontok. Jadi jangan stres kalau ngaku cat lovers berhadapan sama bulu rontok. Saya selalu bilang bahwa kucing sehat itu tetap mengalami siklus kerontokan bulu, karena siklus kerontokan bulu adalah bagian dari siklus kucing sehat. Dia harus merontokkan bulunya untuk memberikan ruang pada bulu-bulu baru yang lebih sehat untuk tumbuh. Jadi please cat lovers, jangan stres kalau kucing bulunya rontok karena itu bagian dari hidupnya dia. Yang harus dihindari adalah jangan sampai kucing kita bulunya rontok karena alasan-alasan yang nggak sehat. Seperti alasan kurang gizi atau alasan jamur atau parasit. Nah, ini yang harus diperbaiki. Tapi kalau kucing kita sehat, nutrisinya bagus, badannya aktif, dan bulunya rontok, ya itu udah biasa. Solusinya cuman rajin bersihin aja. Yang terakhir cat lovers, kesalahan pemahaman cat lovers tentang mandi. Saya harus bilang, tidak ada satu ekor kucing pun yang hobi dimandiin. Kucing-kucing saya itu kalau dimandiin tenang, tapi mereka tetap stres cat lovers. Jadi, sekali lagi saya ulang, tidak ada satu ekor kucing pun yang menikmati momentum mandi. Dengan fakta ini, kita harus sadar cat lovers bahwa kucing itu jangan terlalu sering dimandiin kalau nggak diperlukan, ya. Saya tuh suka kaget kalau ada cat lovers yang nanya, "Om, kucingnya dimandiin seminggu berapa kali?" Ya kalau dimandiin seminggu lebih dari sekali, itu udah pasti stres. Seminggu sekali aja stres. Gitu ya cat lovers ya. Jadi sadari bahwa urusan mandi ini adalah urusan yang bikin kucing stres. Ini adalah alasan kenapa kucing hamil, kucing sakit itu nggak direkomendasikan untuk mandi. Karena akan menambah stresnya dan akan berefek ke kehamilannya atau ke kesehatannya. Solusinya adalah gimana? Solusinya adalah jaga kucingnya untuk indoor cat lovers.
Kalau kucingnya indoor, nggak main-main di luar, kucing itu punya kemampuan untuk membersihkan dirinya sendiri. Kalau kucingnya bersih, nggak harus terlalu sering dimandiin. Dan kucingnya akan bebas stres, kitanya sebagai orang yang ngerawat kucing juga akan bebas stres. Kalau ditanya, Pito, Molo, Leon, Cimoy, Rumi itu mandi berapa lama? Paling cepat cat lovers, mereka mandi 3 minggu sekali. Itu dia kesalahan-kesalahan yang harus kita rubah di tahun 2021. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih udah nonton konten ini sampai habis. Salam untuk semua bosku di mana-mana. Sehat dan gembira. Saya Willy Priyoko. Bye-bye.